الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam mimbar yang mulia ini kami berpesan kepada diri kami pribadi dan semua kaum muslim, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Marilah kita bersama-sama mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala perbuatan yang dilarangnya. Ketahuilah bahwa perhiasan yang paling mulia bagi seorang muslim adalah berhias diri dengan iman dan takwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Pada khutbah kali ini kami mengajukan tema penyakit hati yang dapat merusak iman sebagai bekal muhasabah dan identifikasi mana-mana penyakit hati yang harus kita jauhi untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan yang kurang sekitar 10 harian lagi. Berbekal hadis Nabi SAW yang berbunyi, Salasun muhlikatun sukhum muta'un wa hawan mutaba'un wa ijabul mar'i nafsi, yang artinya ada 3 bahaya penyakit yang menghancurkan hidup manusia, yaitu kebahilan yang ditaati, hawa nafsu yang selalu dituruti, dan ketakjuban seseorang terhadap kelebihan yang ada pada dirinya sendiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Anas dari Rasulullah SAW. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berdasar hadis di atas, 3 bahaya yang harus diwaspadai orang muslim, yaitu yang pertama, kebahilan yang selalu ditaati atau kepikiran, atau bahasa yang sederhana yaitu medit, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga ataupun untuk masyarakatnya, bahkan terlebih-lebih untuk agamanya. Sikap ini muncul karena seseorang terlalu mencintai harta duniawi sehingga menganggap segala-galanya itu adalah yang utama. Orang yang bersikap seperti ini juga tidak memprioritaskan kehidupan dan balasan kelak di akhirat. Maka firman Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna wa sayyassiruhu lil usra, yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, jalan dalam kehidupan akhirat maupun dalam kehidupan rohani. Kebahilan yang terus dipupuk juga akan melahirkan penyakit wahan, yaitu cinta dunia yang berlebihan dan bahkan sampai takut mati. Kita ketahui bahwa pribadi muslim harus menjadi pribadi yang dermawan, karena itu merupakan ciri-ciri dari seorang yang bertakwa. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, al-muttaqin diartikan alladzina yu'minuna bil ghaib
wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah mengimani yang gaib, yaitu persoalan-persoalan ukhrawi dan balasan-balasan nanti di akhirat. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat. Meskipun kita ketahui ibadah yang dilakukan di umat Islam itu kan merupakan ibadah yang berat. Sholat 5 waktu berbeda dengan mungkin keyakinan di agama lain. Ada yang seminggu sekali, ada yang sehari 3 kali, ada yang mungkin bahkan tidak pernah gitu, atau hanya cukup ingat saja. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mendermakan atau menginfakkan sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah SWT kepada kita. Jadi seorang muslim yang ingin menjadi muttaqin, ketika dia tidak bisa menjadi orang yang dermawan, maka ciri-ciri muttaqinnya masih belum sempurna. Dan ini merupakan salah satu bahaya penyakit hati. Kemudian penyakit yang kedua, hawa nafsu yang selalu dituruti. Jika hawa nafsu senantiasa dituruti, maka orang tersebut tidak pernah merasa puas dan bersyukur dalam hidupnya. Ia akan selalu ingin harta, jabatan, wanita, anak keturunan yang banyak, kendaraan mewah, sawah maupun ladang. Semua keinginan itu baru akan berhenti setelah kematian menjemputnya. Jadi dunia ini diciptakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup seluruh manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Namun segala apapun di dunia ini tidak akan sanggup memenuhi keserakahan seorang manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa la yamla afahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man taba." Rawahu Muslim. Yang artinya, sekiranya anak cucu Adam atau manusia mempunyai 2 lembah emas, tentu dia akan menginginkan lagi di samping yang ketiga. Tidak akan memenuhi perut Bani Adam kecuali tanah. Allah akan mengampuni hamba yang bertaubat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi manusia memang diciptakan selalu kekurangan, meskipun dia sudah dipenuhi dengan harta kekayaan yang melimpah, dan juga mungkin istri yang sudah sesuai, istri yang solihah, bahkan juga kendaraan yang mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Tapi manusia tidak akan pernah merasa cukup. Bahkan seluruh alam semesta ini hanya untuk memenuhi satu keserakahan seorang saja tidak akan pernah cukup. Penyakit yang ketiga yaitu ketakjuban pada diri sendiri, ujub, yang artinya adalah kagum atau bangga berlebihan, atau juga heran. Orang yang ujub berarti orang yang mengagumi dirinya sendiri berlebihan, apalagi ketika ia merasa memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Jadi ujub ini sangat berbeda dengan sombong. Kalau sombong sudah jelas dia akan angkuh gitu. Tapi kalau ujub ini masih mendekati. Tapi ini merupakan penyakit awal ambang menuju sebuah kesombongan. Bahkan Al-Ghazali berpendapat ujub bisa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan perasaan ujub yaitu kecintaan pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri, dan merasa itu adalah hasil usaha keringatnya sendiri, tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia lupa bahwa segala sesuatu ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, dan atas kodrat dan irodatnya kita bisa memilikinya. Ujub merupakan penyakit hati yang berbahaya. Sebagaimana sabda Rasul yang artinya, seseorang yang menyesali dosanya maka ia akan menanti rahmat, sedangkan seseorang yang merasa ujub ia menanti murka Allah. Diriwayatkan Imam Baihaqi. Jadi meskipun kita seorang muslim memiliki kelebihan tertentu, entah itu mungkin ahli ekonomi, ahli budaya, ahli politik, ahli keteknikan, dan lain sebagainya, maka kita harus menyadari bahwa keahlian itu merupakan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita miliki itu merupakan ilmu yang sedikit bila dibandingkan dengan seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala seluas samudra, maka ilmu kita seperti setanah jarum. Oleh karena itu,
Setiap muslim hendaknya senantiasa waspada dan istiqomah dalam menjauhi 3 penyakit hati tersebut, yaitu kebahilan yang ditaati, hawa nafsu yang selalu dituruti, dan ujub pada diri sendiri atau heran kepada ataupun kagum pada diri sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, dari 3 penyakit ini mudah-mudahan kita selalu bisa menjauhi dan kita selalu bisa membersihkan jiwa dan hati kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mungkin demikian khutbah singkat yang bisa kami aturkan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bi-ittikhadhi wa al-intisab bi-hamdillahi jami'an wa bi-dhikri ni'amihi 'alaina idza kunna 'ada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad salatan kamilah wa sallim salaman taman 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang jemaah Jumat, mari kita tutup khutbah kedua ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wa ahdikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhara al-muslimin. Waj'al baldatana hadhihi aminah mutma'innah wa sa'ir buldan muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa qadil hajat. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. ثم السلام عليكم ورحمة الله.